katanya lokal pride katanya. Atau lokal apa sih? Ini netizen soalnya yang bilang. Mungkin kata yang benernya lokal pride. Dia pengennya tuh orang-orang lokal Indonesia yang pengen ditampilin. Kan buktinya 4 diaspora gugur. Kenapa 4 diaspora ini dipulangkan? Ya, Indra Shafri juga sudah mengatakan ya, sebagai Dirtek yang saat ini memang posisinya sudah digantikan ya oleh seorang dari Jerman, dan kita bisa melihat bahwa katanya mereka tidak memenuhi syarat kriteria seperti yang diinginkan oleh tim kepelatihan. Walaupun kan yang memutuskan ini adalah pelatih kepala Bima Sakti. Yaitu, jadi mereka dalam game internal dilihat cara bermain mereka semuanya, akhirnya dapat sebuah kesimpulan bahwa 4 ini tidak memenuhi syarat. Akhirnya mereka harus dipulangkan. Timnas Indonesia dapat kabar bagus menjelang FIFA Matchday pada September. Kesempatan Garuda terbang tinggi. Pemain diaspora Mahesa Ekayanto curhat di sosmed usai dicoret Timnas Indonesia U17. Patriot Garuda mencoba merangkumnya untuk Anda di sini. Ya, dalam ajang FIFA Matchday tersebut, Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Turkmenistan. Nah, pertandingan kedua tim dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 8 September 2023. Meski hanya akan memainkan satu pertandingan, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk melesat dalam daftar ranking FIFA. Ya, saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat 150 dunia dengan mengumpulkan 1047,46 poin. Adapun 3 tim yang berada tepat di atas Indonesia memiliki poin yang cukup dekat, yakni Hong Kong, Liberia, dan juga Botswana. Sedangkan Turkmenistan akan menjadi lawan bagi Timnas Indonesia ada di peringkat 138 dunia dengan skor 1089,77 poin. Lalu bagaimana hitung-hitungan poin ranking FIFA sebenarnya? Ya, berdasarkan perhitungan, Timnas Indonesia akan memiliki tambahan 5,41 poin apabila berhasil mengalahkan Turkmenistan di laga nanti. Dengan tambahan poin tersebut, maka skuad Garuda totalnya akan mengantongi 1052,87 poin. Timnas Indonesia berkesempatan melangkahi 3 tim di atasnya sekaligus. Syaratnya, Hong Kong, Liberia, dan Botswana harus mendapatkan hasil minor dalam agenda FIFA Matchday pada September nanti. Sejauh ini hanya Liberia dan Botswana yang sudah diketahui calon lawan bertandingnya. Liberia akan berhadapan dengan Maroko, sedangkan Botswana akan melawan Tunisia pada hari yang sama di 4 September 2023. Ya, kedua pertandingan tersebut merupakan ajang kualifikasi Piala Afrika. Dibandingkan dengan Turkmenistan, Maroko dan Tunisia tentu merupakan tim yang jauh lebih tangguh. Maroko menempati peringkat 14 dunia, sementara Tunisia berada di peringkat 31 dalam ranking FIFA. Keduanya juga merupakan kontestan dalam ajang Piala Dunia 2022 di Qatar. Dalam turnamen tersebut, Tunisia mampu membuat kejutan dengan menumbangkan runner-up Prancis 1-0 di penyisihan grup. Sedangkan Maroko tampil jauh lebih impresif dengan melaju hingga babak semifinal sebelum akhirnya dikalahkan oleh Prancis dengan 0-2. Ya, apabila Liberia takluk dari Maroko, maka total poin mereka akan menjadi 1047,71 akibat pengurangan 2,23 poin. Sementara itu, Botswana akan dikurangi 3,63 poin apabila kalah melawan Tunisia, sehingga poin totalnya menjadi 1050,68. Maka dengan skenario tersebut, maka perolehan poin Indonesia akan melewati 3 tim di atasnya sekaligus pada September nanti. Dan di berita yang terakhir, pemain diaspora Indonesia di Belanda Mahesa Ekayanto curhat di sosmed usai dicoret dari seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Nah, salah satu pemain asli Indonesia yang berkarir di luar negeri adalah Mahesa Ekayanto. Saat ini ia bermain untuk tim Belanda FC Dordrecht. Mahesa berposisi sebagai bek tengah. Dengan pengalamannya di Eropa, ia diharapkan bisa menjadi tembok yang kokoh bagi pertahanan Timnas Indonesia U17. Namun, nama Mahesa ternyata mendadak dicoret dari skuad Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Direktur Teknik PSSI Indra Shafri.
Ya, Mahesa Ekayanto pun pasrah usai dicoret timnas U17. Saat namanya dicoret dari daftar pemain seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17, Mahesa Ekayanto lantas curhat di media sosial Instagramnya. Mahesa mengunggah sebuah quote berbahasa Inggris lewat Instagram Story yang menyeratkan bahwa ia serahkan segala keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran adalah hal yang indah. Kau tinggalkan itu di tangan Allah, dan jika itu yang diinginkan terjadi, maka itu akan terjadi. Unggahnya. Nah, meskipun gagal untuk seleksi timnas Indonesia U17, Mahesa Ekayanto memiliki kontribusi besar untuk klub FC Dordrecht, klub kasta kedua Liga Belanda. Saat ini ia main di level U17 sebagai pemain muda yang berposisi sebagai pemain bertahan. Mahesa punya modal yang mumpuni, yakni tingginya menjulang 182 cm sesuai dengan kriteria Bima Sakti. Jika ditarik ke timnas Indonesia U17, PSSI tak perlu khawatir akan proses naturalisasi atau apapun, karena Mahesa adalah seorang WNI dari orang tua asli Indonesia. Sang ayah merupakan orang Sunda yang berasal dari Kuningan, Jawa Barat, sedangkan sang ibunda merupakan orang Melayu dari Kalimantan Barat. Yang memang cukup disayangkan, PSSI akhirnya mencoret nama Mahesa Ekayanto dari daftar pemain seleksi timnas Indonesia U17 dan mengembalikan sang pemain ke Belanda. Ya, pada Kamis 20 Juli 2023 pagi, Bima Sakti memimpin langsung pasukannya dalam pemusatan latihan atau TC yang berlangsung di Jakarta sampai 28 Agustus mendatang. Pada hari ini ada 32 pemain yang bergabung di dalam TC Timnas Indonesia U17. Jumlah tersebut berkurang 2 hari angka sebelumnya yang tergabung pada sesi latihan terbuka terakhir pada awal pekan ini. Sebab satu orang sudah dipulangkan dan satu lagi akan menyusul pada pekan ini. Bima menyebut kerangka tim yang dibentuknya untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 mendatang telah mencapai 70-80%. Mayoritas pemain tersebut merupakan jebolan timnas Indonesia U16 yang diuangnya menjuarai Piala AFF U16 2022 di Yogyakarta. Ya, sekitar 70-80% sudah ada kerangka timnya. Karena itu pemain-pemain yang lama dan rekan-rekan bisa lihat sendiri kan gimana latihan mereka. Mereka itu pemain yang sudah dengan saya sejak 2021 pembentukan, dan kemarin juga di Piala AFF U16, di kualifikasi Piala Asia U17. Ya, sebagian besar itu mereka, kata Bima Sakti kepada awak media. Lebih lanjut, Bima mengatakan kerangka tim yang sudah terbentuk inilah yang akan dilengkapi oleh pemain-pemain yang mengikuti seleksi di 12 kota. Lalu juga akan ada tambahan pemain diaspora, yakni keturunan atau yang tinggal di luar negeri.